Pertama di sini wa antum. Mim sukun, setelahnya di sini huruf H. Rumus 1 warna hitam. Nah, jadi mad tabi'i itu dia memiliki 3 huruf mad. Nah, jadi ada 3 huruf yang dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid, atau merasa kesulitan dalam memahami ilmu tajwid, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. InsyaAllah nantinya saudara semuanya, bapak dan ibu akan sangat mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, guna untuk memperbaiki, guna untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Di sini kami berusaha untuk menyajikan video pembelajaran mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Tujuannya untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran untuk memperbaiki dan melancarkan bacaan Al-Qurannya. Jadi semoga dengan penjelasan tajwid yang kami sampaikan dengan pelan-pelan itu, semoga dapat memudahkan dalam kita memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian kami selalu mendoakan semoga saudara semuanya, bapak dan ibu yang ada di rumah, semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha untuk memperbaiki, melancarkan bacaan Al-Qur'annya, dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya. Kemudian juga kami selalu mendoakan semoga saudara semuanya, bapak dan ibu yang ada di rumah, semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut, semoga kita bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan ilmu tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid supaya dapat memperbaiki, dapat melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Sekarang ini kita masuk pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-84. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja, bertahap, namun semoga tajwidnya bisa langsung dipahami karena di sini kami berusaha menjelaskannya dengan pelan-pelan. Jadi target pencapaian dari pembelajaran yang kami buat ini yakni dapat bisa langsung memahami. Nah, seperti itu targetnya. Karena nanti kalau kita sudah memahami, maka kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun. Sekarang mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antum hina idzin tanzurun. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini wa antum. Nun sukun, ini huruf non, tanda sukun tuh seperti ini, tanda huruf sukun. Huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya tuh sama saja. Huruf sukun, huruf mati, itu maksudnya sama saja. Atau misalnya kalau kami ini disebut dengan huruf sakinah, itu maksudnya sama saja. Huruf sukun, huruf mati, huruf sakinah itu maksudnya sama saja. Tandanya tuh seperti ini. Nah, ini nun sukun, setelahnya di sini huruf ta. Jadi nun sukun, setelahnya tuh maka yang berposisi sebelah kiri kita. Ini huruf non. Sebelah kiri huruf non mana? Sebelah kiri kita, sebelah sini nih. Nun sukun setelahnya huruf ta. Namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar
di layar. Di situ di samping panah di situ kan ada bacaannya tuh, nun sukun garis miring tanwin. Dan seperti yang kita lihat dan kita ketahui bahwasanya tanda baca tanwin itu memiliki 3 bentuk. Yakni ada baris 2 miring di atas huruf. Nah, namanya adalah fathatain ya, atau tanwin fathah. Kemudian ada nanti baris 2 tapi dia di bawah huruf. Nah, namanya kasrotain ya, atau tanwin kasroh. Kemudian yang satu lagi namanya ada dhammatain ya, atau tanwin dhammah. Jadi begini, kalau kita membaca Al-Qur'an itu, setiap kita menjumpai nun sukun atau setiap kita bertemu dengan salah satu harokat tanwin atau tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa? Ketahui hurufnya, maka kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Contoh nih, di sini ada nun sukun, berarti di sini terjadi hukum tajwid. Cara menentukannya, perhatikan huruf setelahnya. Nun sukun setelahnya di sini huruf ta. Nah, huruf ta itulah yang harus kita ketahui huruf apa dia begitu. Nah, seperti yang kita lihat pada media gambar, huruf ta termasuk salah satu daripada huruf ikhfa hakiki. Jadi, kalau kita mengaji Al-Qur'an, apabila kita bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin, kemudian nun sukun atau tanwinnya itu bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Supaya kita bisa menguasai hukum ikhfa hakiki, maka harus kita hafal huruf-huruf yang 15 itu. Nah, itu kan hurufnya 15. Kalau kita sekaligus ngapalnya mungkin akan merasa kesulitan. Banyak nih ini 15. Nanti akan merasa kesulitan begitu. Nah, supaya ringan menghafalnya itu kita bertahap saja menghafal. Habis sholat hafal 2 huruf, habis sholat lagi hafal 2 huruf gitu. Nah, dalam sehari semalam itu ada 5 waktu sholat kan. Nah, kalau kita hafal 2 huruf dalam sehari semalam sudah hafal 10 huruf. Besoknya di hari kedua kita sudah hafal huruf ikhfa hakiki ya gitu. Jadi gitu pelan-pelan saja ngapalnya gitu. Sedangkan huruf ta ini dia masuk pada ikhfa hakiki aqrab. Kenapa kok dikatakan aqrab? Karena dia dekat. Yang dekat itu apanya? Makharijul hurufnya. Jadi ini makharijul huruf nun dengan huruf ta itu dia dekat. Maka dikatakan ikhfa hakiki aqrab. Nah, maka cara membaca ikhfa hakiki itu dibaca samar dan juga berdengung. Ini kita baca wa antum. Jadi bagian an-nya itu suaranya itu kita tahan. Kita panjangkan sebentar sepanjang 2 harokat. Wa antum. Kemudian disamarkan. Yang disamarkan itu bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya. Karena di sini yang kita temui nun sukun, maka bunyi nun sukun yang kita samarkan. Jangan dibaca waan jelas gitu, jangan, tapi disamarkan. Wa antum hi. Mim sukun setelahnya di sini huruf H. Perhatikan lagi media gambar di layar. Kalau kita mengaji Al-Qur'an, setiap bertemu mim sukun, di situ akan terjadi hukum tajwid juga dengan memperhatikan huruf setelahnya. Akan tetapi hukum mim sukun lebih ringkas. Cuman ada 3 bentuk hukum. Dengan kita memahami media gambar itu artinya kita sudah menguasai keseluruhan tentang hukum mim sukun. Kami jelaskan semuanya. Nomor 1, kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, itu hukumnya ikhfa syafawi. Nah, ini dibaca dengan gunnah, dibaca dengan disertai dengan dengungan. Kemudian nomor 2, kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Ini juga dibaca dengan disertai dengan gunnah atau dengungan. Yang nomor 3, di situ ada bacaannya idhar syafawi. Dalam kurung selain mim dan ba. Maksudnya selain mim dan ba itu, kalau ada huruf mim sukun atau huruf mim mati tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu juga dengan huruf mim, maka semua itu hukumnya adalah idhar syafawi. Contoh kayak gini nih. Ini mim sukun, di sini huruf H, ini huruf H di sini, bukan huruf ba, bukan huruf mim di sini. Maka berarti ini hukumnya idhar syafawi. Ya, ingat ya.
Huruf mim sukun itu bertemu dengan huruf apapun, hukumnya adalah idhar syafawi, terkecuali kalau ada mim sukun setelahnya huruf ba atau mim sukun setelahnya huruf mim. Baru beda, bukan idhar syafawi hukumnya begitu. Tapi selain daripada mim dan ba, semua namanya hukumnya idhar syafawi. Karena dia ini idhar, maka dibaca jelas dan tidak berdengung. Yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi mim sukunnya. Kemudian tidak didengungkan, tidak digunahkan, maka dibaca pendek saja. Wa antum hi, jangan dibaca tum, ditahan begitu, jangan. Pendek saja ya. Tum hi, dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 1, warna hitam. Nah, jadi mad tabi'i itu dia memiliki 3 huruf mad. Nah, jadi ada 3 huruf yang dapat menyebabkan terjadinya bacaan panjang itu beserta harokatnya ya. Jadi huruf beserta harokatnya. Huruf-hurufnya itu apa saja? Yang seperti yang rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Nah, sedangkan hi ini dibaca panjang, penjelasannya itu terletak di rumus 1 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 1 yang warna hitam, yakni di rumus 1 warna hitam di situ kan ada huruf ya sukun tuh, huruf ya mati. Sebelum ya sukun di situ ada harokat kasrah ya, ada tanda baca kasrah tuh, baris miring tuh. Kemudian di atasnya itu ada titik-titik kan di situ. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca kasrah tadi itu. Jadi kita perlu memahaminya dari awal. Jadi kalau kita pahami secara menyeluruh, secara utuh dari awal, maka cara kita memahami rumus 1 warna hitam yakni kalau kita membaca Al-Quran, apabila kita bertemu dengan huruf ya sukun, nah ada huruf ya sukun. Jadi kalau ada huruf ya sukun, lihat, ada huruf ya sukun. Jika sebelum ya sukun atau sebelah kanannya ya sukun, ada huruf yang memiliki harokat kasroh, ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh tersebut dibaca panjang begitu. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun, sebelum tuh ini huruf ya sebelah sininya nih, sebelah kanannya. Nah, sebelah kanan kita kan sebelah sini kan. Nah, ada huruf ya sukun, sebelumnya di sini ada ini nih, ada harokat kasrohnya atau ada tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Nah, begitu. Jadi kita sambil lihat-lihat baca Al-Qur'an itu harus fokus gitu. Kita harus tahu dulu tandanya gitu. Sampai di sini pasti nanti jangan sampai salah lagi ya. Kalau baca Al-Qur'an ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Jangan sampai salah lagi. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Hina idzin, tanwin setelahnya di sini huruf ta. Nah, di sini kan ada salah satu tanda baca tanwin. Tadi kan itu tanda baca tanwin itu ada 3. Salah satunya ini baris 2 di bawah huruf. Tadi kan sudah kami katakan tuh ya, kalau ada nun sukun atau ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Nah, ini tanwin. Tanwin setelahnya di sini huruf ta. Nah, huruf ta ini huruf apa begitu? Perhatikan lagi media gambar di samping. Huruf ta termasuk huruf ikhfa hakiki aqrab. Samalah dengan ini penjelasannya ini. Maka ini kita baca samar dan berdengung. Yang disamarkan ini bunyi tanwinnya. Idzin, zin. Nah, kemudian di bagian zinnya itu suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sejenak ya. Kira-kira sepanjang 2 harokat, kita gunahkan, kita dengungkan. Zin tanzurun. Non sukun, di sini ada huruf non sukun, terjadi lagi hukum tajwid. Non sukun setelahnya di sini huruf dha. Nah, huruf dha ini huruf apa? Kita lihat kalau huruf dha itu masuk pada ikhfa hakiki, tapi dia ikhfa hakiki ausat. Karena antara makharijul huruf nun dengan huruf dha itu dia letaknya itu di tengah. Maksudnya itu tidak jauh juga tidak dekat dari segi makhraj, tapi dia di tengah-tengah. Maka dikatakan ikhfa hakiki ausat. Cara membacanya dibaca samar dan berdengung. Tahu. Nah, kemudian ini ditebalkan ya. Tanzurun. Nah, jangan dibaca tanzurun, jangan salah. Nanti kalau tanzurun ke huruf dzal jadinya, tapi dibaca tanzurun. Nah, huruf dha ini dia termasuk salah satu huruf yang tebal, termasuk salah satu huruf isti'la. Makanya ini kita dengungkan, kita tebalkan. Tanzurun. Huruf ra memiliki harokat dhammah ini ya, tanda baca dhammah. Maka huruf ra dibaca tafkhim, dibaca tebal. Maka pangkal lidah kita naikkan ke atas ya ketika kita mengucapkannya. Tanzurun.
Run dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid lisukun. Namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Sekarang perhatikan rumus 2 warna hitam. Cara kita memahami rumus 2 warna hitam. Di situ kan dapat kita lihat ya. Ada huruf waw sukun, huruf waw mati. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah tuh. Tanda baca dhammah. Kemudian di bawah tanda baca dhammah itu di sana ada titik-titik kan di situ. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kita harus memahami dari awal cara membaca rumus 2 warna hitam, yakni kalau kita membaca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Jadi kalau kita baca Al-Quran ya kita lihat tuh, kita perhatikan ada waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Contoh dalam bacaan Al-Quran seperti ini. Ada huruf waw, ada tanda sukun nih. Sebelum waw sukun ada ini. Ada huruf yang memiliki harokat dhammah nih. Ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Sehingga ru dibaca panjang. Ru dibaca panjang mad tabi'i sesuai dengan rumus 2 warna hitam. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan. Sebab kita berwakaf, huruf yang disukunkannya untuk di sini yang kita temui huruf nun. Ru ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca run. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita membaca Al-Quran, jika mad arid li sukun kita baca dengan panjang 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita panjangkan dengan 2 harokat. Kalau kita panjangkan 4 harokat, maka semua mad arid li sukun yang kita temui pada saat kita mengaji itu kita baca semuanya dengan 4 harokat seperti itu. Enggak boleh selang-seling, harus konsisten. Begitu juga kalau 6 harokat, ya semuanya 6 harokat begitu. Huruf yang disukunkan huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun kita baca tanzurun. Jangan luruna, nah baru berhenti gitu, jangan salah. Tapi dimatikan. Tanzurun. Ngapa kok dimatikan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita itu berhenti, berwakaf kita di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Ini kita baca Al-Quran, berhenti kita di huruf nun, berwakaf di huruf nun. Untuk di sini huruf nunnya nggak dibaca panjang. Jadi kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan seperti itu. Sehingga ini kita baca tanzurun. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu lam alif. Ini namanya wakaf mamnu. Jadi maknanya itu wakaf yang terlarang. Wakaf yang terlarang. Jadi maksudnya itu dilarang untuk berwakaf, seperti itu maksudnya tuh. Jadi kalau menemukan wakaf mamnu seperti ini, maka jangan berwakaf begitu, diwasolkan saja. Terkecuali kalau wakaf mamnu ini terletak di akhir ayat. Ini kan di akhir ayat nih, di akhir ayat 84 daripada surah Al-Waqiah ini. Maka kita tidak apa-apa berwakaf di sini begitu. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah ayat, maka kita wasolkan saja bacanya begitu. Kita wasolkan saja bacanya. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa antum hina idzin tanzurun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya, sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.